Assalamualaikum Kak Intan. Waalaikumsalam Amri. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah hari ini ya bajunya jilbabnya pink. Nih ada nuansa apa Kak hari Senin? Karena ada orang mau bikin podcast nggak bilang-bilang. Waduh, nggak apa-apa. Jadi lebih tepatnya lupa. lupa ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita bakal ngobrol seputar gear Kak. Oke. Kak Intan. Nama lengkapnya Intan Maulida. Sandi. Ada Sandi ya Kak? Ada di Instagram. Instagram. Oke, Kak Intan, kalau ada orang yang ingin bertanya Kak Intan itu dari mana, Kakak bakal jawab apa? Dari ini apa nih maksudnya suku nih, suku. Enggak, maksudnya Asal muasal. Ya, misalnya kan orang misalnya dari mana? Kalau Amri langsung ditanya, dari mana? Dari Samalanga langsung bisa jawab. Kalau Kak Intan kayak bingung dengan pertanyaan satu ini. Kenapa? Karena menghabiskan masa kecil, lahir, SD, SMP, SMA, dan kuliah semuanya di tempat yang beda-beda. Oke. Tapi orang Banda Aceh aja lah, lebih mudah. Orang Banda Aceh. Ya. Saat ini tinggal di Doi. Oke, Kak Intan. Kak Intan, saat ini Kak Intan kan sebagai Direktur Global Ehsan Relief Indonesia. Nah, boleh nggak Kak cerita sedikit terkait berdirinya Global Ehsan Relief Indonesia? Kenapa Global Ehsan Relief Indonesia ini berdirinya di Aceh? Ini kan satu hal yang tidak biasa. Biasanya kalau ada instansi ataupun yayasan itu pusatnya pasti di Jakarta ataupun di Pulau Jawa lainnya. Kenapa di Aceh? Oke. Sejarah pendirian GERAID ini dia ada dua versi cerita. Oke. Jadi di dalamnya ada versi profesionalnya dan ada versi personalnya. Oke, kayaknya Jadi, yang dua-duanya nih asik. Ya, oke. Kak Intan pertama berkenalan sama CEO-nya Global Ehsan Relief, mungkin udah pada tahu Global Ehsan Relief ini kantor pusatnya di Singapura. Oke. Ya, jadi CEO-nya itu namanya Pak Bashir, dan Pak Bashir itu adalah teman Facebook Kak Intan. Oh, teman Facebook. Ya, teman Facebook, dikenalin sama teman juga sebenarnya. Oke. Nah, jadi pada awalnya beliau hanya menitipkan beberapa project. Intan minta tolong dong salurkan food aid. Berarti itu belum ofisial ada Global Ehsan Indonesia? Belum. Okay. Awalnya nggak seperti itu. Oke. Intan titip uang dong, tolong kasihin zakat dan ini dan itu. Sehingga pada akhirnya beliau merasa bahwa akan jauh lebih baik dan efektif kalau GER juga buka kantor di sini. Oke. Kenapa bukan di pusat kota? Because I live here. Oke. Gitu ceritanya. Jadi beliau mempercayakan Kak Intan untuk memilih beberapa teman dan kita mendirikan Global Ehsan Relief di sini. Global Ehsan Relief ini berbeda dengan NGO-NGO lainnya yang mungkin ketika mereka membuka cabang maka itu namanya judulnya itu adalah branch ya. Branch. Iya, tapi kalau Global Ehsan Relief kita di setiap negara yang ada Global Ehsan Relief-nya, maka kita akan buka kantor baru mengikuti aturan lokal. Dan bentuk organisasi lokal. Jadi kalau di sini namanya yayasan. Yayasan. Ya, jadi kita bikin yayasan, kita dirikan di sini, kita bayar pajak di sini, sehingga semua surat menyuratnya, dokumentasinya semuanya ikut aturan Indonesia. Berarti sudah legal berarti? Sudah legal dari hampir berapa ya? 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, berarti ofisialnya tahun 2017. 2017. Oke, tadi Kakak bilang Global Ehsan Relief ini kantor pusatnya di Singapura. Selain di Indonesia, kantor cabang lah kita bilang. Ada partnernya dan segala macam. Ada beberapa negara lain juga ya, Kak? Ada Seperti di mana, Kak? Sepertinya Indonesia yang pertama dibuka ya. Oke. Terus ada Indonesia, ada Malaysia, Sri Lanka, sama Kamboja. Jadi 5 negara. Berarti internasional Global Ehsan Relief. Ya, Global Ehsan Relief internasional, betul. Oke. Tadi juga Kakak sebutkan Global Ehsan Relief ini NGO dan juga berbeda dengan NGO lain. Salah satunya itu dari sisi perizinan ataupun pendiriannya. Kalau orang melihat Global Ehsan Relief ini NGO dan di Indonesia ini sebagai yayasan. Kalau orang mau lihat apa sih perbedaan Global Ehsan Relief dengan NGO-NGO lain dari segi program mungkin ataupun dari segi tujuan diberdirikannya apa misalnya?
Sekarang tentang perizinan dulu nih. Ya, oke. Semua yang bukan didirikan oleh pemerintah namanya NGO. Oke. Mau itu yayasan, mau itu charity, mau itu namanya juga non-government kan, Ya, non-government organization. Jadi organisasi-organisasi yang bukan didirikan oleh pemerintah itu namanya NGO. Oke. Tuh, cuma mungkin kalau orang Aceh ya dulu habis tsunami kan di sini banyak NGO asing, ada UN ini, UN itu. Jadi kalau kita ngomong NGO itu pasti pikirannya yang isinya orang-orang bule gitu ya, yang kantornya mewah, yang gajinya besar. Enggak sih, kita yayasan kemanusiaan. Berarti identik Global Ehsan Relief ini yayasan kemanusiaan. Iya, yayasan kemanusiaan, betul. Tujuan dan fungsinya itu adalah mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan kemudian kita salurkan dalam berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kalau kita salurkannya di luar negeri, di daerah-daerah krisis, maka kita berafiliasi dengan Global Ehsan Relief Worldwide. Gitu. Berarti bercimpung dalam lingkungan kemanusiaan. Kalau kita ngomongin terkait kemanusiaan pasti sudah banyak lembaganya, apalagi di Indonesia sudah banyak sekali lembaga-lembaga ataupun yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Kalau terkait program nih, program Global Ehsan Relief khususnya mungkin di Indonesia yang membuat Global Ehsan Relief ini sedikit berbeda dengan lembaga kemanusiaan lainnya apa? Misalnya biar sobat-sobat Ehsan di luar sana juga pada tahu nih ketika mendengar Global Ehsan, oh mereka itu lebih fokusnya ke sini ya gitu, misalnya apa? Kita tidak tahu atau kurang tahu proyek-proyek yang dilaksanakan oleh yayasan lain, tapi kita fokus di ini ya, maksudnya saya akan jelaskan fokus di apa yang dilakukan Global Ehsan Relief. Nah, jadi selain daripada program yang sifatnya memberikan santunan kepada anak yatim, baik itu dalam bentuk beasiswa maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Karena awal pendiriannya Global Ehsan Relief Worldwide itu memang didirikan untuk menyantuni anak yatim. Tapi kan kemudian kita berpikir bahwa kalau kita mau kalau kita mau mensupport satu family, maka kita tidak bisa support hanya anaknya saja. Jadi kita support juga ibunya melalui program-program livelihood dan lingkungan di sekitarnya, maka program ini menjadi meluas. Jadi semua program di Global Ehsan Relief itu, dia judulnya selalu diawali dengan kata-kata care for gitu. Jadi ada care for orphans, itu yang untuk anak yatim, kemudian care for hunger, itu untuk peduli pencegah kelaparan gitu ya. Jadi menyalurkan food aid, makanan-makanan siap saji, bukan KFC ya, sorry sebut merek. Maksudnya makanan cepat saji, bukan fast food, tapi makan siang gratis, untuk santri-santri di sekolah-sekolah yang terisolir. Kemudian kita juga ada care for education. Kemudian ya banyaklah, dan program-program wakaf yang menjadi salah satu program unggulan kita. Jadi kita ada wakaf Quran, ada wakaf Quran reguler dan Quran Braille, karena kita juga secara rutin menyalurkan Quran Braille digital untuk para tunanetra di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga ada program wakaf masjid, itu bisa bentuknya refurbish, bisa juga bentuknya kita bikin dari awal, dan juga program-program lainnya. Dan yang paling best seller di tempat kita itu adalah program Arisan Akhirat. Arisan Akhirat. Itu program apa itu? Arisan Akhirat. Kayaknya sangat familiar ya. Arisan dan Akhirat. Ya mungkin kalau ya teman-teman Kak Intan juga lah ya, pasti suka-suka ikut-ikut arisan bersama teman-temannya. Jadi arisan keluarga biasa, emak-emak, ibu-ibu pengajian, anak gadis. Jadi arisan akhirat itu seperti arisan pada umumnya. Kita setiap bulan akan meminta donatur untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu yang sudah disepakati dari awal, dan ini pakai komitmen. Jadi sekali menjadi member arisan akhirat itu minimal 1 tahun ya, minimal 12 bulan. Tapi kalau arisan biasanya waktu kita narik arisan ya, setiap bulan itu kita menarik arisan, itu biasa bentuknya barang atau uangnya itu kayak menabung gitu kan. Nah tapi kalau arisan akhirat itu insya Allah nanti rewardnya itu ditarik di akhirat. Karena setiap bulan uang yang kita kumpulkan itu akan kita pergunakan untuk
beberapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sudah disepakati oleh si donatur itu sendiri pada saat dia pertama sekali berkomitmen. Jadi kita tidak menyalurkan di luar dari yang sudah kita sepakati di awal. Nah, jadi di dalamnya itu ada gerobak rezeki. Gerobak rezeki itu implementasinya, berarti implementasi dari program Arisan Akhirat. Ya, jadi implementasi program Arisan Akhirat itu ada 3. Yang pertama kita gerobak rezeki. Gerobak rezeki itu adalah penyaluran makanan-makanan untuk santri-santri pesantren atau orang-orang di jalan atau jemaah di masjid, siapapun lah yang kita anggap membutuhkan. Nah, kemudian kita ada Tools of Life. Tools of Life ini untuk mensupport livelihood. Karena pasti kan ada banyak micro entrepreneurs yang punya micro business di luar sana, misalnya penjahit sol sepatu, jarumnya patah atau kulitnya tidak cukup untuk dia berbisnis sehingga pendapatannya kecil, kita support, kita belikan alatnya. Kemudian ada penjual kue yang selama ini selalu memakai oven tangkring dan tidak punya kompor gas, kita belikan kompor gas dan oven listrik, misalnya seperti itu. Jadi dia mau fokus ke livelihood. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu Box of Life. Box of Life. Ya, Box of Life ini kita mensupport kebutuhan bayi dan ibu melahirkan mulai dari 0 bulan sampai usianya 6 bulan. Kita akan hadir ke situ, kita kasih satu kardus yang isinya ada diaper, ada susu ibu menyusui, ada biskuit-biskuit untuk ibunya, dan segala macam lah yang dibutuhkan. Berarti implementasinya nggak hanya ke satu program ataupun nggak hanya untuk satu orang, tujuannya nggak hanya untuk satu kalangan. Kalau secara umum boleh tahu nggak itu kriteria secara umum penerima program-program seperti tadi, seperti gerobak rezeki, Box of Life, Tool of Life, itu seperti apa secara umum, generalnya misalnya apa? Biar nanti mungkin ada yang mendengar ini bisa merekomendasi untuk penerima manfaatnya. Kata kuncinya adalah orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan. Memang standar orang yang membutuhkan ini kan mungkin berbeda-beda tiap orang ya. Tapi intinya adalah mereka yang tanpa kita support itu akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah definisi dari orang yang membutuhkan. Artinya membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan intervensi. Jadi buat kalian-kalian juga pendengar di luar sana, kalau sekiranya ada rekomendasi untuk calon penerima manfaat, silakan hubungin GER. Kita ada nomor marketingnya dan juga nomor programnya. Nanti insya Allah kalau sekiranya kuotanya masih memadai, itu insya Allah bisa kita salurkan. Karena kita kan setiap bulan kita asesmen untuk bulan berikutnya. Nah, gitu. Kak. Ini saya coba tarik ke belakang tadi sedikit. Jadi pertama Kak bilang kalau Global Ehsan Relief-nya ini awalnya itu memang didirikan programnya khusus untuk pemberdayaan anak yatim. Nah, ini menarik ini karena pemberdayaan anak yatim ini kan salah satu hal yang menjadi fokus tidak banyak lembaga di Indonesia khususnya. Nah, kalau boleh tahu sekarang GER itu sudah mensupport berapa ratus ataupun udah 1000 kah anak yatim yang disupport khusus di Indonesia ataupun ada di negara-negara lain gitu? Di setiap cabang Global Ehsan Relief di semua negara punya program Care for Orphan sendiri. Jadi kalau programnya ditanya sudah mencakup negara apa saja, maka semua negara yang ada cabang GER-nya ada program itu. Dan bahkan GER Worldwide, kantor pusat yang di Singapura itu sudah supportnya sampai ke Gaza, Afrika dan Gaza. Ya, betul. Jadi kalau di Indonesia sendiri program ini sudah hampir menjangkau nyaris 600 orphans. Jadi ada 600 anak yatim yang saat ini di bawah program kita menerima beasiswa setiap bulan. Ibunya kita berdayakan juga dari segi livelihood-nya dan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada satu lagi, kita juga punya sekolah tahfiz. Ya, kita punya sekolah tahfiz di Aceh Barat Daya. Di Aceh Barat Daya, namanya Ibnu Sina Global Ehsan Relief. Jadi sekolah tahfiz itu kita support
dia sebenarnya sekolah lama yang sudah lama sekali berdiri, tapi sudah 1 tahun belakangan ini diwakafkan ke Global Ehsan Relief Indonesia. Jadi di situ fokusnya adalah pendidikan tahfiz sekaligus juga untuk pendidikan skill training dan kita berarti boarding school. Iya, boarding dan 100% sekolahnya itu free untuk anak yatim. Namanya Ibnu Sina Global Ehsan Relief. Ya, panjang juga, ISGER. ISGER ya, berarti berlokasi di Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya di Padang Sikabu. Berarti Global Ehsan Relief sudah mensupport Ibnu Sina sudah berapa lama Kak? Udah belum sampai 1 tahun. Tapi berarti awal semester ini menjadi awal mula ya untuk semester ini merupakan semester pertama. Student di situ akan menjalani masa studinya di bawah support Global Ehsan Relief. Berarti kalau ada masyarakat juga yang bisa yang mau merekomendasi saudaranya ataupun tetangganya yang anak yatim yang tahun ini ataupun tahun depan memasuki jenjang SMP bisa ya untuk sekolah di Ibnu Sina Global Ehsan Relief. Itu tingkatnya sanawiyah ya. Sanawiyah. Itu tingkatnya sanawiyah. Jadi silakan untuk yang punya rekomendasi direkomendasikan, tapi untuk semester tahun depan karena semester ini udah full. Udah full. Ya, sudah full. Luar biasa. Luar biasa sekali. Saya juga ada mendengar nih dari teman-teman GER dulu awal mulanya itu CEO-nya Pak Bashir ya. CEO-nya itu mendirikan GER-nya itu memang fokusnya untuk anak yatim. Tapi seiring berjalan waktu beliau melihat ternyata isu yang ada di dunia ini tidak hanya tentang anak yatim, banyak sekali hal-hal yang memang harus kita peduli. Contohnya seperti orang-orang duafa yang kurang makan, ataupun mu'alaf, ataupun orang yang belum bisa baca Quran dan segala macam. Itu sangat kompleks sekali. Makanya seiring berjalan waktu, GER ini memperluas jangkauan. Relief Indonesia sudah memasuki tahun keempat ya, tahun keempat. Kalau boleh tahu ini apa saja tantangan yang paling besar yang Kakak sendiri nih sebagai direkturnya Global Ehsan Relief Indonesia selama proses perjalanan ini? Apa itu? Tantangan ya? Ya, tantangan. Ya, kalau tantangan pasti ada. Ya, tidak ada yang enggak. Ya, dunia ini kan adalah sebuah tantangan ya. Jadi yang pertama tantangannya itu karena kita masih baru. Jadi pasti akan banyak sekali orang yang mungkin belum terlalu aware tentang Global Ehsan Relief, apalagi namanya rumit untuk diucapkan oleh beberapa orang ya. Jadi bisa teman-teman mungkin yang tertarik dengan program kita silahkan mengunjungi media-media sosial dan website kita untuk tahu lebih banyak. Jadi sekarang kita lagi berusaha untuk memperkenalkan diri kita ke publik. Itu yang tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebenarnya adalah mungkin tantangan yang dihadapi oleh banyak yayasan-yayasan lainnya juga. Jadi ya samalah kita hadapinnya itu yaitu kadang-kadang kan di masyarakat ini suka muncul berita-berita ya, apalagi masyarakat-masyarakat yang mungkin dari segi tempat tinggalnya terisolir, mereka tidak bisa kurang informasi. Mungkin ketika disampaikan suatu berita mereka tidak bisa mencek di internet, nggak bisa melihat profil kita, jadi diterima mentah-mentah gitu. Jadi misalnya kita mau nyalurin sembako. Tiba-tiba di situ ada berita tersebar bahwa jangan terima loh sembako-sembako sumbangan dari yayasan-yayasan itu, ntar ada berasnya bukan berasnya disuntik virus COVID misalnya gitu kan. Ya kalau kita berpikir secara logika, masa sih mau disuntik berasnya tuh bagaimana caranya gitu kan. Tapi kan yang namanya masyarakat kadang-kadang mereka menelan berita seperti itu sehingga muncul ya gitulah, agak memperlambat proses untuk asesmen di awalnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita tetap bisa menyalurkannya dengan baik. Karena setiap program kita itu kan kita tidak pernah melaksanakannya sendirian dan tiba-tiba datang. Pasti ada koordinasi dengan pihak desa setempat, dengan Koramil, dengan polisi gitu kan. Jadi mereka lah yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakatnya, tujuan kedatangan kita dan ini dan itu gitu, mengklarifikasi. Jadi
Alhamdulillah sih sampai sekarang lancar-lancar ya. Ya, tapi sejauh ini setahun terakhir ini khususnya pembagian paket sembako ataupun food aid ya, programnya itu sudah rutin ya, hampir tiap bulan kita lakukan dan juga alhamdulillah itu sangat lancar. Ya. Lancar alhamdulillah. Hanya saja selama masa pandemik ini kan kalau dulu kita bisa membagikan 500 paket sembako selesai dalam 2 jam, sekarang udah nggak bisa, harus dalam 2 hari. Berarti pandemi itu juga berdampak terhadap terdampak pada metode penyaluran. Nah, bukan berdampak pada yang kalau dari segi donatur, mungkin sebelum pandemi donaturnya itu jor-joran. Tapi ketika pandemi mereka juga harus membagi itu donasinya, ada yang untuk lembaga sosial, ada untuk medis dan segala macam. Itu pengaruh juga mungkin ya. Mungkin secara pribadinya donatur itu pasti ngaruh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menyalurkan agenda-agenda dan program-program kemanusiaan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi perbedaannya itu mungkin di 2020 ya. 2020 itu kan kayak benar-benar tahun yang mencekam. Ya, betul. Karena masih shock orang ya. Iya, orang masih shock, masih don't know what to do gitu kan. Kemudian kita juga harus WFH. Dan seluruh dunia tahu bahwa WFH itu bukan ide bagus kalau kita mau merencanakan kegiatan-kegiatan susah gitu kan. Telepon sana, telepon sini, segala macam lah. Ya, tapi alhamdulillah sih di tahun ini semuanya sudah menjadi lebih baik. Bukan berarti boleh lalai. Udah new normal istilahnya, udah terbiasa, mulai terbiasa. Pada akhirnya kan manusia akan menemukan cara untuk deal dengan situasi. Oke, Kak Intan, di website GER juga sangat lengkap. Itu ada program-program seperti Kak Intan jelaskan, ada program Care for Orphan, peduli anak yatim, ada program Arisan Akhirat, itu yang program bulanannya, ada juga wakaf Quran, dan juga di Global Ihsan Relief khususnya di Indonesia ini ada program tahunan ya. Tahunan seperti program misalnya Ramadan Ihsan, kalau seperti tahun kemarin itu kalau di Ramadan, kalau saya lihat itu ada iftar jama'i, nggak hanya di lokal bahkan ya, ada di internasional, di Gaza khususnya ada program apalagi paket sembako Ramadan, kemudian juga ada hadiah untuk anak yatim. Anak yatim luar biasa. Tahun kalau boleh tahu nih, Ramadan kemarin itu untuk anak yatimnya sendiri yang saya lihat itu paling mewah. Selain diberikan seragam, mereka juga diberikan daging ya. Daging kurban, daging megang. Itu kalau boleh tahu itu program seperti ini apakah setiap Ramadannya rutin ataupun tergantung kondisi? Kalau yang rutinnya itu adalah Gift for Orphan, hadiah lebaran untuk anak yatim yang disponsori oleh Global Ihsan Relief ya, artinya yang memang dia mendapatkan secara reguler mendapatkan beasiswa dari GER, maka setiap lebaran mereka akan mendapatkan baju baru. Itu yang niscayanya. Itu rutin. Itu yang rutin. Tapi kalau daging megangnya, kemudian sembako untuk keluarganya, dan lain sebagainya itu kondisional. Tapi tahun ini adalah tahun pertama yang kita memberikan sebanyak itu kepada si keluarga itu. Dan kita berharap kita akan terus bisa melakukan ini sampai nanti jadi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Ini kan sebulan lagi bakal kurban nih, bakal Idul Adha. Apa program GER terdekat ataupun untuk mendekati Idul Adha? Ada nggak program khusus dari Global Ihsan Relief yang mungkin Sobat Ihsan di sana juga menunggu nih yang bisa berkontribusi dalam program kita? Untuk kurban ya? Ya, untuk kurban. Baik. Jadi insya Allah Global Ihsan Relief akan menyalurkan program kurban di beberapa wilayah di Indonesia. Dan juga kalau Global Ihsan Relief Worldwide akan menyalurkan totalnya itu di 30 negara. Ini brosurnya ya? Iya betul, di 30 negara. Jadi hanya dengan jadi jualan. Jadi hanya dengan 600 ribuan, 600 ribuan itu kita bisa berkontribusi untuk 1/7 sapi yang akan kita salurkan, tentu saja tidak di Indonesia ya, sapi Indonesia mahal. Itu akan kita salurkan di salah satu negara yang ada di salah satu dari 30 Asia negara. Ya.
Ya, di Asia insya Allah. Tepatnya nih di India. Di India, kalau yang harganya seperti itu, ini kita jujur-jujur aja ya. Karena kan kadang-kadang tuh ada yang mempromosikan kurban, tapi sang pengkurbannya tidak mengetahui dengan jelas ini akan dibawa kemana kurbannya. Tapi kalau insya Allah di Global Ihsan Relief, kalau Anda berdonasi untuk kurban, itu kita memang dari awal akan kita informasikan secara transparan. Oh, ini kalau dengan anggaran segini maka kita akan salurkannya di sini, dan di sini. Ya, gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri, insya Allah kita akan salurkan di Aceh Utara. Ya, itu yang sudah confirm. Untuk wilayah-wilayah lainnya juga insya Allah kita akan menyalurkannya. Nanti kita akan kabari, informasikan lebih lanjut. Berarti ini kalau masyarakat ingin berkurban sesuai dengan kemampuan, mereka bisa pilih ya. Kalau misalnya di Aceh nggak bisa coba di negara lain, misalnya bisa di Kamboja ataupun bisa di India. Yang penting kan niatnya berkurban, kemudian nanti ketika berkurban, yang berkurban juga diberikan namanya, disebut insya Allah sah sesuai syariah ya. Betul. Dan pasca kurban, setiap pengkurban akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat bahwa beliau sudah berkontribusi untuk program kurban. Kemudian kita akan berikan video dan foto coverage untuk masing-masing pengkurban itu. Kalau boleh tahu nih, khusus di Indonesia kan bakal diimplementasinya itu di Aceh Utara. Sejauh ini sudah ada berapa ekor ataupun berapa pengkurban, Kak? Berapa ekornya nggak bisa dikasih tahu ya. Tapi insya Allah akan cukup untuk menjangkau beberapa wilayah yang memang miskin di sana. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa orang relawan di sana juga. Berarti bagi masyarakat yang masih ingin berkontribusi ataupun ikut program bersama GER, khususnya di Aceh, itu mungkin kita implementasinya di Aceh Utara. Ini udah koordinasi sama Pak Keci ataupun sudah ya. Wilayah-wilayahnya juga sudah kita tentukan. Itu yang sudah konfirmasi ya, bukan berarti kita tidak akan berkurban juga di wilayah lainnya. Jadi insya Allah nanti kita juga akan karena ini donasi terus berdatangan ya. Nanti kita lihat ininya lah, kita bikin skala prioritas. Ketika kita merasa di Aceh Utara sudah cukup, maka tidak menutup kemungkinan kita akan. Berarti program Global Ihsan Relief terdekat itu adalah Kurban Relief ya Kak ya, yang bakal menjangkau 32 negara insya Allah. Jadi bagi Sobat Ihsan ataupun masyarakat di luar sana yang masih mau berkurban, insya Allah GER masih membuka pintu ya, sampai mungkin H-min berapa Kak kita? H-1 pun masih bisa. H-1 masih bisa ya. Ya, Global Ihsan Relief ini kan organisasi last minute. Jadi insya Allah kita akan kita punya kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, insya Allah. Kita udah ngomong banyak tadi terkait sejarah GER, Global Ihsan Relief Indonesia, program-program dan segala macam. Mungkin nanti kalau ada sobat yang masih kurang informasi, boleh menghubungin kita ya, dari baik itu di website di Global Ihsan Relief .org.id ataupun di media sosial kita, karena kita juga sangat aktif di media sosial, khususnya di Instagram dan Facebook. Kalau ke depannya ini apa harapannya untuk Global Ihsan Relief Indonesia? Pengennya Global Ihsan Relief ini seperti apa? Dikenalnya ataupun bertumbuh kembangnya seperti apa nih? Bohong kalau kita tidak punya impian bahwa organisasi yang kita dirikan akan menjadi besar. Iya, betul. Pastilah itu juga salah satu dari kayak orang impian gitu. Mendidik anak, pasti nanti pengen anaknya tumbuh besar. Ya, itu betul. Itu dari sisi organisasinya. Tapi kedepannya itu kita berharap bahwa masyarakat akan lebih teredukasi mengenai keberadaan Global Ihsan Relief, semakin yakin hatinya, semakin luas pintu rezekinya insya Allah, dan juga kita bisa menyalurkan lebih banyak program dengan banyaknya donatur-donatur yang bergabung di sini. Gitu. Jadi kami bisa menjanjikan profesionalisme, kemudian pelaksanaan program secara efektif dan efisien insya Allah. Alhamdulillah, semoga ya tercapai harapannya Global Ihsan Relief Indonesia. Kalau untuk statementnya, saya sering lihat statement, bukan statement, siapa namanya itu, moto ya.
Tagline dari Global Ehsan Relief itu apa? Lend a helping hand. Ulurkan tangan Anda, ada bahasa Indonesia. Oke, ulurkan tangan Anda untuk kami mengubah dunia. Oke, terima kasih Kak Intan atas waktunya hari ini. Semoga Global Ehsan Relief Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dan manfaat yang diberikan juga semakin luas. Amin. Oke, terima kasih buat semua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.